Masih hot banget, saham batubara ini rilis laporan keuangan kuartal 4 yang super kinclong tanggal 22 Februari kemarin. Gimana kah kinclong? Kenaikan laba bersihnya kalau dihitung mencapai 177% dibandingkan dengan tahun kemarin. Apalagi emiten batubara kan kebanyakan dikenal royal nih dalam membagikan dividen. Dan saham ITMG ini berpotensi memberikan yield juga yang nggak tanggung-tanggung nih di tahun 2023. Tapi prospek depan batubara kan lagi jelek ya. Jadi mendingan kejar dividen atau lepas aja nih karena terlalu beresiko. Yuk tonton analisanya di video kali ini. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing analisa pribadi saham ITMG update yang kuartal 4 tahun 2022. Seperti apa kondisi fundamental dan valuasinya, dan apakah saham ini masih layak buat di buy atau hold, atau udah waktunya jual nih? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan potensi dividen yield 46%. Prospek mulai gelap tapi dividen jumbo, jadi harus gimana? Saham ITMG, analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 4 tahun 2022. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, untuk nama PT-nya sendiri adalah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Kode sahamnya adalah ITMG, ini logonya. Dan kalau kita lihat dari sejarah didirikannya, ITMG ini sudah didirikan sejak tahun 87. Atau artinya sudah 36 tahun nih beroperasional di Indonesia. Untuk IPO sendiri sejak tahun 2007, yaitu kurang lebih sudah 16 tahun ya, melantai di bursa, kita bisa jual beli sahamnya. Kemudian untuk kepemilikan masyarakatnya, per video dibuat ada di angka 34,86%. Nah, angka 34,86% ini tergolong cukup oke lah ya. Nggak terlalu kebanyakan, tapi juga nggak terlalu kedikitan. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasan nih, ngambil keputusan buat si ITMG. Kemudian selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan terakhir, segmentasi revenue dari ITMG ini masih 100% dari aktivitas penambangan batubara. Jadi ITMG ini menambang batubara lalu menjualnya, baik itu secara domestik maupun ekspor ke luar negeri gitu ya. Nah, kalau kita melihat komposisi ekspornya sendiri, per update kuartal 4 tahun 2022, ekspornya itu mencapai 82% nih dari total hasil produksi batubaranya si ITMG. Nah, ekspornya kemana aja? Yang pertama ada ke Asia Tenggara, India dan Pakistan ya, yang menyumbang 28% dari total revenue-nya. Lalu kemudian ke Taiwan, China, Hong Kong, dan Korea yang menyumbang 21%. Kemudian ada ke Jepang juga yang sebesar 26% dan Eropa sebesar 7% aja. Domestiknya juga ada sebenarnya, tapi hanya sekitar 18% aja nih dari total revenue-nya yang dijual balik ke Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat, ITMG ini fokusnya ke penjualan ekspor ya. Dengan negara tujuan ekspor terbesarnya ada pada 3 poin pertama ini ya, yang sudah menyumbang kurang lebih 70% lebih nih dari total revenue-nya si ITMG. Selanjutnya ada fakta menarik yang saya temukannya terkait dengan ITMG, karena ITMG ini juga perusahaan batubara ya, tentunya konsisten membagikan dividen jumbo nih. Nah, terlebih lagi di tahun 2023, ITMG ini potensi dividen yield-nya mencapai 46% dengan harga saham per video ini dibuat. Nah, gimana caranya saya bisa tahu nih potensi dividen yield dari ITMG ini bisa sebesar 46% dari harga saham per video ini dibuat? Untuk analisa dividen yield, sebenarnya kita bisa lakukan analisa mandiri ya. Nah, di video kali ini nanti saya mau sharingkan juga nih, gimana cara saya ketemu sampai angka 46% ini. Nah, selanjutnya saya mau tunjukkan nih ke teman-teman ya, data riwayat pembagian dividen dari ITMG. Ini datanya saya ngambil dari ITMG Annual Report tahun 2021. Dari sini kita bisa lihat ya, riwayat pembagian dividen perusahaan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, ITMG ini memang biasa membagikan dividen itu 2 kali ya dalam setahun. Ada yang interim, ada yang final. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk kolom yang paling kanan di sini, rasio pembayaran dividen, kita bisa lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2021 itu trennya seperti apa. Di tahun 2018 angkanya 100%, di tahun 2019 angkanya 70-an persen ya. Di tahun 2020 bahkan ada yang sampai 132%. Lalu di tahun 2021 terakhir itu angkanya 80%. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata perusahaan selama 4 tahun terakhir itu konsisten membagikan dividen jumbo dengan payout rasio di atas 70-an persen. Kemudian juga kalau kita perhatikan untuk pembagian dividennya itu biasa jadwalnya itu di kisaran November dan bulan April ya. Di tahun 2018 itu November-April, 2019 November, Juni, November, April, dan November. Nah, dengan melihat pattern ini, maka kita bisa ngambil asumsi yang terukur ya. Kalau ITMG kemungkinan besar bakal bagi dividen lagi nih, nanti di bulan April tahun 2023. Nah, meskipun prospek pendapatan dividen investor ini cukup menarik ya buat perusahaan batubara seperti ITMG ini, tapi tentunya kita nggak lupa ya dengan kondisi makro terkait dengan emiten batubara yang belakangan ini masih kurang baik nih. Terutama dari bagan ini kita bisa lihat. Nah, ini merupakan bagan harga acuan batubara dunia ya. Newcastle Coal, saya ambil datanya dari tradingeconomics.com. Dari sini kita bisa lihat, di tahun 2022, bulan September, itu harga acuan batubara mencapai poin tertingginya,
yang mencapai di kisaran 450-an US dollar per metric ton. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk acuan batu bara di tahun 2020 itu sebenarnya sangat kecil sekali, hanya 50 US dollar per metric ton. Nah, angka acuan naik sampai 450 berarti ada kenaikan harga jualan batu bara mencapai 9 kali lipat dari harga normalnya. Makanya nggak heran kalau pendapatan emiten batu bara itu naiknya juga gila-gilaan, sedangkan biaya operasionalnya itu tetap sama. Tapi kalau kita coba evaluasi lagi di tahun 2020 awal kan itu angkanya kurang lebih di 170-an ya di sini. Lalu kemudian di akhir tahun 2022 itu angkanya di kisaran 400. Jadi kalau kurang lebih, kalau kita cari secara kasar, kemungkinan average selling point-nya itu di kisaran 300 US dollar per metric ton nih di tengah-tengahnya. Nah, cuman kalau kita lihat di tahun 2023 awal, itu harga acuannya masih di 400, tapi sekarang tinggal di 200, atau sudah turun minus 54% dari harga tertingginya di tahun 2022. Nah, ini tentunya sentimen yang sangat negatif ya terhadap kinerja keuangan perusahaan batubara. Karena kemungkinan besar di kuartal 1 tahun 2023 dan seterusnya, jika harga acuannya nggak naik, maka kinerja perusahaan tentunya akan turun, mengikuti harga acuan batubara global. Nah, jadi itu tadi ya. Menariknya, ITMG ini sebagai perusahaan batubara, pembagian dividennya cukup menarik banget nih buat investor. Tapi sayangnya, kalau lihat dari secara makroekonomi global, sentimennya itu lagi negatif nih ke perusahaan batubara. Nah, jadi kira-kira buat teman-teman yang rencana mau masuk atau udah punya barang, apakah lebih baiknya di hold atau mulai beli karena ngincer dividen? Atau malah lebih baiknya lepas aja, karena secara sentimen global ini sudah menuju ke arah negatif. Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentunya kita perlu menganalisa fundamental dan valuasinya berdasarkan laporan keuangan yang paling update nih. Dan sekalian, nanti kita coba hitung berapa sih potensi besar dividen per share-nya ya, di tutup buku tahun 2022 buat tahun 2023 nanti dividennya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi ITMG. Di analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya analisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten, termasuk saham IPO dalam 5 tahun terakhir. Seperti sini contohnya ada data profitabilitas, ada revenue, gross profit, ada operating profit, dan net profit. Ada data neraca juga, ada aset, liabilitas, dan ekuitas, dan ada data arus kas juga ya, operation, investment, dan financing. Beserta rasio-rasio fundamental penting buat kita analisa lainnya ya. Lengkap sampai data perusahaan yang mau IPO terupdate ya. Nah, buat cek keuangan dan list saham IPO, kita tinggal sortir aja berdasarkan warna, di sini warna kuning, maka akan langsung muncul semua data-data keuangan saham yang baru mau IPO. Lengkap gitu ya. Just info, untuk file RDFE update kuartal 4 tahun 2022 sudah rilis ya. Buat teman-teman yang tarik, nanti detailnya bisa cek di belakang. Sekarang kita mau coba pakai buat menganalisa ITMG dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini ya. Nah, kita tinggal ketik aja di sini ITMG. Maka langsung muncul nih semua data keuangan perusahaan lengkap 5 tahun terakhir. Semuanya sudah dalam miliar rupiah, jadi kita bisa gampang compare dengan emiten-emiten kompetitor lain ataupun dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba bedah dari sisi profitabilitas ITMG update yang kuartal 4 tahun 2022 dulu ya. Nah, sini kita bisa lihat ya untuk revenue dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ada peningkatan nih, yang warna biru. Nah, kita bisa lihat di tahun 2018 itu menurun dulu ya sampai tahun 2020, sama seperti dengan harga acuan batubara tadi. Di tahun 2020 itu adalah masa terburuk batubara, karena harga acuannya itu sangat rendah sekali ya, hanya 50 US dollar per metric ton. Sedangkan tertingginya kemarin di tahun 2022 itu sempat mencapai 450 US dollar per metric ton. Jadi sangat wajar sekali ya untuk emiten batubara kemarin itu sempat turun dulu sampai tahun 2020, kemudian naiknya sangat signifikan nih ke tahun 2021 ke tahun 2022. Nah, bahkan untuk revenue sendiri terakhir naik sebesar 93% ya selama setahun terakhir. Dari yang kemarin itu 29,7 triliun, sekarang naik jadi 57,2 triliun di tutup buku tahun 2022. Bahkan di sini gross profitnya juga peningkatannya juga nggak main-main ya, 127%, operating profitnya 134%, dan bahkan net profitnya sampai 177%. Dari yang kemarin cuma 6,8 triliun, sekarang jadi 18,8 triliun. Nah, dari sini aja kita bisa mulai bayangin ya, berapa kali lipat besarnya pembagian dividen yang bakal diberikan untuk tahun 2023 nanti. Jadi dari bagian ini, kita bisa mengambil kesimpulan untuk profitabilitas ITMG ini sangat baik sekali ya, karena didukung dengan kenaikan harga acuan batubara kemarin. Cuman seandainya kalau sepanjang tahun 2023 ini, harga acuannya nggak baik normal, atau perusahaan nggak menambah produksinya, maka kemungkinan revenue-nya bakal turun nih di tutup buku tahun 2023 nanti. Sekarang aja harga acuan batubaranya udah turun 50-an% ya. Jadi kemungkinan kalau tetap stay seperti ini, bisa jadi nanti di tahun 2023 tutup bukunya baik lagi nih ke angka 30-an triliunan lagi. Nah, inilah yang mungkin perlu diwaspadai oleh investor. Lanjut, bagaimana dengan kondisi neracanya? Neraca seperti yang kita tahu ada 3 ya komponennya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, sini kita bisa lihat untuk tren kenaikan asetnya itu juga cukup eksponensial ya, dari tahun 2020 khususnya. Di tahun terakhir aja naik sebesar 73%. Namun di sini kalau kita lihat dari sisi hutang atau liabilitas itu juga peningkatannya juga cukup cepat ya, sebesar 63% dibandingkan dari tahun yang kemarin. Tapi untungnya dari segi modal atau ekuitas naiknya juga lebih kencang lagi nih dibandingkan dari utangnya, yaitu naik sebesar 78%. Nah, di bawah sini bisa kita lihat yang warna oranye itu hutangnya, liabilitas, dan yang warna abu-abu itu modal atau ekuitas. Kita bisa lihat ya di tutup buku tahun yang terakhir,
jumlah liabilitasnya itu jauh masih di bawah ekuitasnya. Dan ini berarti hal yang bagus ya, karena kemungkinan gagal bayar perusahaan itu bakal jadi sangat kecil. Bahkan perusahaan kalau mau lunasin utangnya semua besok, itu pun juga bisa, karena modalnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan utangnya. Jadi kesimpulannya untuk ITMG neraca cukup sehat ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Lanjut bagaimana dengan kondisi arus kasnya? Nah, arus kas juga ada 3 komponennya, operation, investment, dan financing. Kita akan coba lihat dari yang operation dulu ya. Nah, kalau kita evaluasi dari 5 tahun terakhir ini angkanya positif terus ya, dan ini merupakan hal yang bagus nih, karena berarti lebih banyak uang yang masuk dibandingkan uang yang keluar di tahun itu. Apalagi kalau kita lihat di tahun 2022 ya, angkanya itu jomplang gede sekali ya, mencapai 20,8 triliun duit masuk dibandingkan di tahun lalu yang cuma 8,8 triliun. Jadi untuk operation sangat ideal ya untuk ITMG. Lanjut ke bagian investment, kita bisa lihat angkanya dominan negatif ya. Jadi untuk operation ideal ya untuk ITMG, angkanya positif terus. Dan kita lanjut ke bagian investment. Kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, angkanya selalu negatif ya. Dan negatifnya juga lumayan gede-gede nih, 1,5T, 1,3T, dan yang terakhir di 1,1T. Dan ini merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena untuk arus kas investment berarti artinya ada uang yang keluar nih untuk aktivitas investasi. Nah, seperti yang kita tahu, aktivitas investasi itu kan baik ya. Tujuannya adalah memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi bagus kalau angkanya negatif. Dan buat ITMG, ini juga cukup ideal karena 5 tahun terakhir angkanya negatif terus. Nah, selanjutnya bagian financing ya. Terakhir kita bisa lihat angkanya juga dominan negatif nih. Bahkan lebih gede dibanding investmentnya. Di tahun 2022 angkanya mencapai 7,9 triliun nih. Ada duit keluar buat aktivitas pendanaan. Nah, untuk bagian financing ini juga merupakan hal yang bagus nih kalau angkanya negatif. Itu berarti perusahaan lebih banyak keluar duit buat melunasi hutang dibandingkan namain utang. Atau mungkin pembagian dividennya gede, makanya ada duit keluar buat bagi dividen. Jadi angkanya semakin besar, itu semakin bagus buat perusahaan. Oke, jadi overall kalau kita evaluasi untuk arus kas juga masih sangat sehat ya untuk ITMG ini, masih no problem juga. Lanjut bagaimana dengan profitability margin-nya ya, kita coba evaluasi. Untuk profitability margin ada 3, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Kita bisa lihat ya trennya selama 5 tahun terakhir. Nah, ini grafiknya juga cakep banget ya, karena yang gross profit margin itu selalu paling atas, operating selalu paling tengah, dan net profit selalu paling bawah. Ini artinya nggak ada laba yang masuk dari aktivitas non-operasional, semua dari aktivitas operasional ya. Dan kalau kita lihat tren selama 3 tahun terakhir ya, sejak tahun 2020, masa terpuruknya batubara, itu mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan. Dari yang gross profit marginnya hanya 17% ya, naik ke 44% dan terakhir di 52%. Net profitnya juga demikian, dari yang cuma 3% bahkan di tahun 2020, naik ke 23% dan naik lagi ke 33% di tahun 2022. Secara tren kita bisa lihat sangat menarik ya, cuman memang yang perlu diwaspadai kembali adalah harga acuan batubara dunia yang turun tadi. Kalau posisi harga acuannya tetap stay di situ atau bahkan lebih turun lagi, jadi kemungkinan di tahun 2023 bahkan angkanya nggak sebagus ini lagi ya, bisa balik lagi ke angka 44% atau mungkin lebih rendah lagi. Jadi memang untuk perusahaan batubara, harga acuan dunia ini masih sangat kuat nih pengaruhnya ke kinerja keuangan perusahaan. Tapi sejauh ini kalau kita evaluasi sampai tahun 2022 sangat bagus sekali ITMG, itu no debat. Lanjut bagaimana dengan rasio ROE-nya atau return on equity ya. Nah, sini kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir, sama seperti sebelumnya ya, dari tahun 2018 turun ke tahun 2020 dulu ya, dari 27% ke 15%, lalu ke 5%. Makanya waktu itu di tahun 2020, itu perusahaan batubara sangat nggak menarik ya. Apalagi pemerintah dunia waktu itu mencanakannya go green ya, semua mau go green. Tapi ternyata COVID-19 datang ya di tahun 2020, jadi apa daya, demand dari batubara jadi lonjak drastis lagi. Ya mau gimana, tetap butuh gitu. Jadi memang sebenarnya waktu terbaik untuk investasi di saham cyclical seperti batubara ini adalah kondisi saat lagi terpuruk-terpuruknya nih di tahun 2020 sebenarnya. Karena kalau perusahaan cyclical biasanya sudah turun, dia akan naik lagi, lalu akan turun lagi, akan naik lagi, dan seperti itu seterusnya. Nah, lanjut ke tahun 2021 naik sangat signifikan ya. Lalu kemudian di tahun 2022 sangat istimewa, naik sampai 61% ROE-nya. Nah, kenapa istimewa? Karena jarang sekali ya perusahaan besar ya sekelas ITMG ini bisa mencatatkan ROE mencapai lebih dari 50% ekuitas atau modalnya. Jadi untuk ROE masih sangat bagus ya. Siapa investor yang nggak seneng punya perusahaan yang ROE-nya setinggi ini? Lanjut ke bagian debt to equity ratio. Bagaimana dengan rasio hutang terhadap modalnya ya? Nah, ini merupakan tren 5 tahun terakhir dan ini juga trennya sangat bagus ya. Kita bisa lihat secara tren menurun terus nih rasio debt to equity rasionya. Yang berarti kemungkinan gagal bayar itu bakal sangat kecil banget buat ITMG. Apalagi di update yang terakhir angkanya tinggal 0,35. Ini mah dibayar besok pun juga bisa lunas semua hutang-hutangnya. Nah, sekarang lanjut kita ke histori pembagian dividennya ya. ITMG ini kan terkenal royal bagi dividen. Nah, di sini kita bisa lihat nih, untuk dividen per share-nya selama 5 tahun terakhir juga tergolong jumbo-jumbo ya. Satu lembar sahamnya pernah mencapai Rp2.700. Kemudian di tutup buku tahun 2021 terakhir, itu pembagian dividennya mencapai Rp3.040 per lembar sahamnya. Nah, ini kan kalau kita ngomongin tahun 2021 ya, di mana tahun 2021 kemarin kita lihat kinerjanya itu tidak sekinclong yang tahun 2022 ini. Ada kenaikan sebesar 177%. Nah, kalau misalnya kenaikan 177% ini, kita juga kalikan nih dengan dividen per share-nya, yaitu di angka 3.040, maka untuk tutup buku tahun 2022, dividen per share-nya itu bisa mampu mencapai angka 7.000 sampai 8.000 rupiah nih per lembar sahamnya.
Nah, sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya saya dapat angka dividen yield potensinya 46% nih buat ITMG di harga saham saat ini. Jadi kalau tadi kita perhatikan, di laporan tahunan perusahaan itu kan ada histori pembagian dividen ya. Tadi sudah saya tunjukkan juga beberapa kali ITMG itu membagikan dividen sebesar 100% pendapatan perusahaan. Jadi semua laba di tahun itu dibagikan menjadi dividen. Nah, kebetulan kan untuk tahun 2022 ini kan sudah data kuartal 4 ya, jadi sudah tutup buku. Nah, sekarang kita bisa coba asumsikan ya, kalau semua laba perusahaan itu 100% dibagikan jadi dividen nih di tahun 2023 nanti. Nah, caranya seperti apa? Kita tinggal hitung aja EPS-nya ya, atau earning per share, pendapatan per lembar sahamnya. Nah, di file RDF ini kita sudah ada data EPS-nya ya, sudah otomatis dihitungkan. Kita balik ke data dulu sebentar. Kita cek di sini ITMG ya. ITMG. Nah, di sini kita tinggal cari aja EPS, earning per share. Ya, earning per share. Nah, di sini earning per share di tutup buku tahun 2022 itu sebesar Rp16.708 per lembar sahamnya. Jadi satu lembar saham perusahaan itu mewakili 16.700 keuntungan perusahaan. Nah, dengan asumsi 100% laba perusahaan dijadikan dividen, maka satu lembar saham akan mendapatkan dividen Rp16.708 nih selama tahun 2023. Nah, kalau kita mau coba hitung kasar, harga saham ITMG per video dibuat itu ada di angka Rp36.025. Nah, untuk dividennya di 16.700 per lembar saham. Nah, buat dapetin angka dividen yieldnya, gampang ya. Kita tinggal bandingin aja earning per share dengan harga saham saat ini. Ya, sama dengan ini, kita bagi dengan ini. Nah, bahkan dapat 0,46, yaitu 46%. Nah, seperti yang tadi kita tahu juga, kalau ITMG itu sering bagi dividen dibagi jadi 2 ya, setahun bagi 2 kali. Maka secara kasar, kalau kita coba bagi 2 aja, maka nanti di April tahun 2023 nanti dividen yieldnya itu mencapai 23% dari harga saham saat ini. Ini perhitungan dari saya, tapi teman-teman boleh koreksi ya kalau saya ada salah perhitungan. Oke, kita lanjut lagi ya ke bagian grafik historis tadi. Tadi kita bisa lihat tahun 2022 sangat menarik potensi pembagian dividen per share-nya. Dan dividen yieldnya di sini juga kita bisa lihat secara histori pembagian dividennya ya. Nah, selama 5 tahun terakhir bisa kita lihat ya, pembagian dividen ITMG ini juga tergolong gede-gede ya. Kebanyakan di atas 2 digit. Di tahun 2018, 13,58%, 2020, 10%, dan di tahun 2021 itu 14,90%. Jadi menurut saya masih masuk akal sekali kalau angkanya naik sampai 23%-an, karena ada kenaikan harga acuan batubara tadi. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya, kalau kinerja keuangan kuartal 4 ITMG itu masih sangat solid, lalu kemudian dari sisi neraca juga masih sangat sehat, dan arus kas juga masih no problem. Dividennya juga sangat menarik nih buat investor. Maka pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab adalah harga saham saat ini apakah masih tergolong murah ya, under value, atau udah wajar atau udah kemahalan nih? Nah, kita akan coba jawab dengan cara baca rasio valuasi ya. Nah, kita akan coba baca rasio PBV-nya dulu untuk ITMG. Ini adalah histori PBV selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat angkanya cukup konstan ya, di angka kisaran 1,3-an. Itu rata-ratanya sendiri ada di 1,35 selama 5 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat di update yang terakhir itu angkanya 1,29 atau ada sedikit penurunan. Nah, catatan buat teman-teman untuk rasio PBV, harga saham dikatakan wajar kalau di angka kisaran 1 ya, 1 sampai 1,3. Kalau di bawah 1 itu mulai murah atau under value, tapi kalau di atas 1,3 dan ke atas itu sudah mulai over value. Nah, untuk ITMG sendiri kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir harganya selalu di angka wajar ya di sini. Jadi sebenarnya kalau kita bilang harga saham ITMG di saat ini itu nggak bisa dibilang murah ya. Harganya udah wajar aja, malah cenderung ke mulai mahal. Sebenarnya akan menarik kalau harga wajar ini didukung dengan prospek masa depan yang cerah. Cuman sayang untuk batubara saat ini prospek masa depannya itu mulai menggelap ya. Jadi untuk ITMG harga saham saat ini tergolong wajar ya, nggak mahal dan nggak murah. Bagaimana dengan rasio valuasi yang kedua, yaitu PE ratio, atau price to earning ratio. Nah, ini adalah tren selama 5 tahun terakhir ITMG. Nah, kita bisa lihat di tahun 2020 itu angkanya cukup anomali sendiri ya, yaitu mencapai 28,11. Sedangkan yang lainnya itu selalu konsisten di bawah 10. Nah, catatan buat teman-teman, untuk PE ratio ini dikatakan harga wajar kalau di angka 10-13 ya. Nah, kalau di bawah 10 itu mulai under value, tapi di atas 13 itu mulai over value. Nah, di sini kalau kita lihat untuk angka tahun yang terakhir ya, 2022 ini setahun kan, angkanya ini sangat murah menurut rasio PE ratio, karena angkanya cuma 2,10 kali aja. Nah, kalau misalnya angka PE ratio ini bisa balik aja ke angka 6 gitu ya, maka ada potensi kenaikan sebesar 200% nih dari harga saham saat ini. Cuman kalau secara rasional kita coba berpikir ya, untuk harga acuannya kan sudah mulai turun. Berarti pendapatan perusahaan kemungkinan turun nih di kuartal 1 tahun 2023 dan seterusnya. Jadi menurut saya sih bakal sangat sulit nih buat harga saham ITMG bakal berlipat-lipat sampai 2 kali lipat dari harga saat ini. Nah, setelah kita coba ngevaluasi semua fundamental dan valuasi ITMG tadi, mungkin dari teman-teman masih ada yang bertanya-tanya nih, berarti kalau begitu di harga saham saat ini mendingan dibeli ngejar dividennya atau malah dijual aja nih karena prospeknya udah negatif. Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi, jawabannya itu ada tergantung gitu ya. Ada 2 poin yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kalau teman-teman punya harga barang itu di harga bawah, waktu di ITMG itu mungkin di harga 8 ribuan gitu ya, teman-teman udah punya sahamnya,
Nah, buat kondisi yang seperti ini, menurut saya teman-teman cocok kalau nungguin dividennya. Karena dividen per share-nya itu satu lembarnya bisa jadi seharga satu lembar teman-teman waktu beli di 8 ribuan gitu kan. Jadi dapat saham gratis hitungannya. Kemudian untuk kondisi yang kedua ya, misalnya kalau teman-teman punya barang ITMG ini di harga atas, atau lagi consider buat masuk di harga sekarang. Nah, buat teman-teman yang ada di kondisi kedua seperti ini, pandangan saya mending teman-teman cari peruntungan di saham yang lain aja selain batubara. Kenapa? Dari segi prospek itu sudah mulai menurun, dan biasanya setelah pembagian dividen itu harga sahamnya dibanting gitu ya. ARB beberapa hari, jadi teman-teman nggak bisa jualan juga. Jadi ketika nanti teman-teman dapat dividennya, minusnya itu lebih gede dibandingkan pendapatan dividennya. Biasanya sih seperti itu. Cuman baik lagi ya, seperti biasa, disclaimer dulu, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini pure saya hanya sharing ya hasil analisa dan pandangan saya terhadap saham ITMG atau batubara secara umum. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk beli atau jual suatu saham, baik lagi ke teman-teman. Harus ngejain PR-nya masing-masing atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental dan valuasi saham ITMG versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan yang update kuartal 4 tahun 2022-nya sudah rilis ya. Dan buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update nih. Berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 4 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja, Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Dan setahu saya, baru RDFA aja nih yang akan nyediain data sampai emiten yang mau IPO dengan format yang bisa langsung dikomparasikan. Khusus paket di kuartal 4 tahun 2022 ini ada harga spesial yang terbatas ya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG atau cek highlightnya saya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah dengan analisa tadi, apakah jadi tertarik buat lirik dividen ITMG ini? Atau malah skip dulu karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.